Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 7D, 7E, dan 7F. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai permintaan dan penawaran. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas mengenai pasar dan harga. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas satu per satu. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa dapat memahami definisi atau pengertian dari pasar dan pengertian dari harga. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi pasar. Yang ketiga, siswa dapat membedakan macam-macam pasar. Nah, adapun pembahasannya, yang pertama ada definisi atau pengertian pasar, yang kedua ada fungsi pasar, yang ketiga ada macam-macam pasar, yang keempat ada definisi atau pengertian harga. Nah, pertama ada pasar. Nah, dalam pengertian yang paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, mengapa sih ada pengertian pasar secara luas? Karena pada era globalisasi ini, transaksi jual beli itu tidak hanya dilakukan di pasar, bisa juga melalui online gitu. Bisa melalui Shopee, bisa melalui Lazada, bisa Tokopedia atau lain sebagainya. Nah, contohnya ketika kalian minggu lalu sudah membahas mengenai permintaan, di mana ketika sudah naik kelas, kalian pasti akan membeli buku. Nah, tempatnya yaitu pasar. Jadi kalian akan bertemu dengan penjual atau dengan orang yang menjual buku tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Tuh. Nih contohnya yaitu ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Nah, selanjutnya ada unsur penting yang harus dilakukan harus dilakukan atau harus dipenuhi untuk membentuk suatu pasar. Di mana yang pertama yaitu adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel. Jadi harus ada barang yang mau diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau hanya berupa contoh. Yang kedua yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, yang kedua ada fungsi pasar. Yang pertama ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar ini dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Produsen itu orang yang menjual, sedangkan konsumen ialah orang yang membeli barang tersebut. Yang kedua ada fungsi pembentukan harga. Nah, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Biasanya sebelum melakukan transaksi akan ada tawar-menawar harga. Gitu. Yang ketiga ada fungsi promosi. Nah, promosi artinya memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Contohnya tuh kayak misalkan ada promosi kayak membeli masker di Naiso gitu. Biasanya ada karyawannya yang mempromosikan barang tersebut di depan tokonya gitu. Biasanya kalau misalkan ada promosi juga barang yang dijual akan lebih banyak lakunya gitu. Apalagi kalau misalkan barang tersebut bagus. Nah, yang ketiga ada macam-macam pasar. Yang pertama ada pasar konkret. Apa sih yang dimaksud dengan pasar konkret? Pasar konkret ialah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Jadi langsung semuanya ada di situ. Ada penjual, ada pembeli, serta ada barang yang mau dibeli. Nah, contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Tuh contohnya. Jadi ada si penjual, ada si pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Yang kedua ada pasar abstrak, yaitu pasar yang
antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Jadi ketika kalian ingin membeli barang di online nih misalkan, melalui alat komunikasi kalian biasa melihat-lihat dari HP, melalui aplikasi Shopee atau aplikasi yang lainnya untuk membeli barang tersebut. Kan kalian tidak bertemu langsung antara diri kalian sebagai seorang pembeli dengan penjual tersebut. Nah, itu disebut juga sebagai pasar abstrak tuh contohnya. Selanjutnya ada pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, di mana ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari, contohnya kayak pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, atau bahkan mall. Yang kedua yaitu ada pasar barang produksi. Nah, pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasarnya yaitu pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan pasar modal. Nah, selanjutnya ada pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama yaitu ada pasar setempat. Yang kedua ada pasar nasional. Yang ketiga ada pasar regional. Yang keempat ada pasar internasional. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya kayak pasar Beringharjo di Yogyakarta. Biasanya si penjual tersebut akan menggunakan batik dan dia akan menjual batik tersebut gitu. Yang kedua yaitu ada pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembelinya dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Yang ketiga ada pasar regional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya kayak di ASEAN gitu ya, misalkan di Malaysia, ada juga di Thailand dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komunitas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Jadi dia menyediakan barang dagangan bukan untuk rakyat daerah itu lagi atau negara itu lagi, bahkan untuk seluruh dunia. Yang keempat ada pasar menurut waktu penyelenggaraannya, di mana ada yang pertama pasar harian. Pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya kayak pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Biasanya kalau pasar induk kan misal ada hari Senin dan Kamis. Gitu. Yang kedua pasar mingguan. Pasar yang dilakukan seminggu sekali. Contohnya itu pasar hewan, misal pasar burung yang dibuka hanya setiap 1 minggu sekali, atau pasar ikan gitu. Yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Nah, pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiun pegawai pos. Nah, contohnya itu kayak pasar bulanan yaitu di daerah industri. Misalkan nih di pabrik Mayora, di industri sini ada pabrik Mayora. Nah, biasanya pabrik Mayora itu akan menjual barang dagangannya setiap 1 bulan sekali yang akan dibeli oleh karyawan tersebut. Gitu. Yang terakhir ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk-produk baru. Contohnya kayak PRJ itu, Pekan Raya Jakarta yang diadakan 1 tahun sekali gitu. Atau ada juga pasar malam Sekatenan di Solo. Yang terakhir yaitu ada pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Biasanya kalau pasar persaingan sempurna misal hanya menjual satu barang yang sama, misal pasar buah-buah semua orang yang menjual, atau misal baju-baju semua gitu. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna.
Pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu ada harga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harga? Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu seimbang. Nah, terbentuknya harga pasar ini perlu melakukan atau perlu adanya proses tawar-menawar terlebih dahulu antara si penjual dan pembeli tersebut. Nah, harga pasar ini juga terjadi setelah adanya kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli tersebut. Tuh. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp group atau di Google Classroom ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.